Apakah benar setan bisa merasuki manusia? Pernah mendengar atau bahkan melihat orang kesurupan? Dari sisi medis, kesurupan dipandang sebagai fenomena gangguan psikologi seseorang. Kepercayaan bahwa manusia dirasuki kekuatan supranatural membuat orang yang kerasukan dapat melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti berbicara dengan suara atau bahasa yang asing. Dan yang paling parah adalah kecenderungan menyakiti diri sendiri. Tetapi, pertanyaan yang sering diutarakan adalah, apakah kerasukan setan itu nyata? Jawabannya sederhana, iya dan tidak. Semuanya tergantung pada keyakinan masing-masing. Namun, kali ini Info Semesta akan menghadirkan fakta tentang fenomena kesurupan dalam sudut pandang ilmiah. Sebelum kita melanjutkan, dimohon untuk tekan tombol subscribe dan like agar kami lebih bersemangat untuk berkarya. Terima kasih. Nomor 1. Kesurupan massal. Pernah nggak ketika kita melihat orang makan buah asam, hanya dengan memperhatikan saja, maka kita pun ikut merasakan keasaman? Ya, terjadinya kesurupan massal biasanya dimulai dari salah satu siswa atau orang yang seolah menurut pada siswa lainnya. Ternyata, jika dipandang secara ilmiah, hal ini terjadi ketika sebuah histeria dari siswa lain mengalami kesurupan yang seperti latah siswa lain yang tidak bisa mengontrol ketakutan. Kecemasannya saat melihat temannya kesurupan jadi ikut tidak sadarkan diri. Istilah tertular tidak berarti bahwa ada sesuatu yang pindah dari satu orang ke orang lain, tapi kecenderungan meniru. Kecenderungan meniru diistilahkan sebagai neuron cermin. Akhirnya, peristiwa ini menjadi reaksi berantai pada orang lain yang mentalnya tidak terlalu kuat ataupun yang juga sedang ada tekanan. Jadi bukan hal aneh kalau ternyata tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun sebenarnya juga sering ditemui kejadian seperti kesurupan massal seperti ini. Dua, kebanyakan kasus adalah para wanita dan remaja. Kecenderungan kesurupan terjadi pada usia anak-anak dan remaja. Ini dikarenakan anak dan remaja paling rentan untuk mengadopsi berbagai memori dalam kehidupan dan mudah tersugesti. Berbeda dengan orang dewasa yang umumnya lebih sulit ditembus dengan introject. Perempuan lebih banyak melibatkan emosional, berhayal, dan juga berhalusinasi. Faktor-faktor ini yang diduga membuat perempuan cenderung lebih rentan mengalami kesurupan daripada lelaki yang sering berpikiran logis. Tiga, kesurupan dan epilepsi. Apa kalian tahu fenomena kesurupan juga erat kaitannya dengan penyakit epilepsi atau ayan? Terkadang banyak orang salah kaprah mengartikan epilepsi dengan kesurupan. Bila penyakit epilepsi seseorang kambuh, penderitanya biasanya mengalami halusinasi seperti melihat hantu atau mendengar bisikan-bisikan aneh. Empat, kesurupan tiba-tiba bisa bahasa lain. Ini yang sering menjadi pertanyaan. Nyatanya, dalam perspektif ilmiah, ini bisa dijelaskan. Hal itu disebabkan saat kesurupan, bawah sadar mengakses semua data-data lama yang disimpan, termasuk kosakata dan pelafalan bahasa asing yang ada di bawah alam sadar. Tapi subjek tidak menyadari jika data itu masuk ke dirinya. Semisalnya, dia pernah dengar bahasa Korea di TV. Itu semua masuk tanpa sadar ke alam bawah sadar dan bisa keluar ketika dia kesurupan. Dalam istilah ilmiah disebut hyper-recalling. I'm going to hell this year. Why this is Washington? It is Frank Cornell. I'm sorry to Frank Cornell. I'm sorry this. Yes, Masya. Yes. 5. Kesurupan adalah cara pelepasan emosi ketika tertekan. Orang kesurupan sebenarnya adalah orang yang tertekan mental atau tidak mampu berekspresi dalam dunia real. Biasanya orang yang pendiam, orang yang sudah punya teman, atau orang yang kurang diperhatikan, atau suka minder. Ini yang disebut dengan primary gain dari kesurupan. Otak emosi mendapat keuntungan dengan perilaku kesurupan. Selain kepuasan mental,
Karena banjirnya oksitosin dalam sirkuit di otaknya, si aktor kesurupan mendapat secondary gain atau perhatian dari orang lain. Setelah fase itu terlewati, biasanya fisik orang yang habis kesurupan merasa kelelahan, tapi mental mereka mendapat kepuasan. Kesurupan menjadi mediator atau terhipnotis. Untuk kasus ini, kami menjelaskan dari sisi hipnotis, karena respon yang ditujukan oleh seorang subjek dalam kondisi terhipnotis akibat lepasnya emosi negatif dari bawah sadar, atau yang dalam bahasa hipnotis disebut aberration, abnormal reaction, atau reaksi tidak normal dikarenakan mengikuti arahan si pawang, pelaku hipnotis, dan membiarkan dirinya tersugesti. Bentuk kesurupan ini bermacam-macam. Subjek bisa menangis, maupun berteriak histeris, marah, meronta, bahkan tingkah lakunya mirip binatang seperti yang sering Anda saksikan pada tayangan reality show. Dalam kasus kesenian, ini pun mengacu pada hal yang sama. Bedanya, musik-musik memainkan peranan penting sebagai media menuju alam bawah sadar. Demikian tadi fakta-fakta dalam sudut pandang ilmiah mengenai kesurupan. Kurang lebihnya dalam penyampaian, kami meminta maaf. Biasakan meninggalkan komen agar bisa melengkapi artikel ini. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Saya minta tolong suratnya, Pak. Oh, harimau. Oh, gorila.